Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jateng? Kali ini saya akan mereaction sebuah video di mana para netizen memberi komentar di Pilkada Jawa Timur. Kita saksikan videonya, let's go. Ganjar turun gunung. Jangankan Ganjar, Megawati turun gunung aja. Indonesia ogah milih banteng. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Nusantara ogah kan pilih banteng? Ya, stop pilih banteng di seluruh Nusantara. Sah? Nah guys, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, kita saksikan video selanjutnya, let's go. Kasihan deh PDI Perjuangan. Kenapa? Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Kim Jong Un. Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi Kim bilang Jong-un. setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Nah oke guys, itu pendapat Bu Mega. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, kita saksikan video selanjutnya, let's go. Yang menang itu Andika sama yang menang Lutfi itu dampaknya ke Jokowi apa? Ini kan soal orang saya atau bukan kan? Ya. Karena kan Lutfi itu kan sudah lama dengan Pak Jokowi kan? Ya. Sudah lama dengan Ya. Pak Jokowi, mulai dari Solo lalu kemudian naik dan Ya, seterusnya kan politik. karena itu gitu. Ya. Saya juga tidak tahu persis kepentingannya apa yang paling besar. Yang kita tahu adalah jangan-jangan Pak Jokowi mengatakan yang penting bukan orang Ibu Mega. Kan gitu kira-kira. Sebaliknya PDIP bilang yang penting bukan orang Jokowi. Ya. Jadi kan pertempurannya, battlegroundnya kan itu Jadi ini sebetulnya di sana. pertempuran Proxy ya. proksi antara Ibu Mega dan Betul. Pak Jokowi. Gengsi. Jadi bisa dikatakan dong ini indikasi Jokowi efek ini masih udah mulai menurun Nah. atau tetap masih bertahan Akan terlihat di situ, Mas. di situ ya. Sekali lagi, kalau itu tidak diikuti dengan misalnya bansos yang kemudian orang di bawahnya itu juga diikat KPI-nya Ya. karena memenangkan Lutfi misalnya, kalau tidak terikat, menurut saya sih itu bisa tidak efektif. Tapi kita belum tahu persis. Ada satu lagi faktor yang Apa? bahkan mungkin bisa lebih penting, pemanggilan kepala desa Ya, itu oleh dia. aparat itu. Itu dia. Nah oke guys, bagaimana pendapat kalian? Nah, kita lanjut ke video berikutnya, let's go. Jawa Tengah ampun, Kenapa Bang? ampun ya Allah, ya Robbi lu kenapa sih Jawa Tengah? Kenapa? Di hari sebelumnya dan SMK nggak bersalah, dieksekusi aparat, udah gitu difitnah lagi, dan lo masih milih yang itu. Ya Allah ya Robbi, kenapa sih ya Allah? Tapi yang sulit adalah kita juga nggak bisa nyalain warga Jawa Tengah. Tulis di kolom Sekarang gue ngerti komentar kenapa UMP pendapat. Jawa Tengah itu paling akhir, karena Oke. emang dipelihara gitu terus. Lu lihat aja daerah-daerah yang dimenangkan oleh koalisi tertentu, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Lu lihat yang menang siapa? Terus lu lihat tuh UMP ada di mana? Itu di bawah-bawah semua tuh. Itu kan kandang-kandang suara orang banyak dan dijaga lapar. Karena orang lapar, orang miskin akan nurut ke siapapun yang ngasih amplop dan bansos paling banyak. Jadi emang dijaga mereka tuh gitu terus. Ntar giliran menang bilangnya kan, ya ini kan pilihan rakyat gitu. Iya, rakyat yang lo anggap hewan peliharaan, yang lo pelihara miskin, lo pelihara lapar, lo pelihara bodoh, biar mereka bisa nurut apapun yang lo inginkan selama lo kasih mereka makan. Itu kan. Jadi nggak fair juga kalau kita nyalahin warganya, karena mereka waktu buat nyari makan aja kurang, apalagi buat mikir. Nah guys, bagaimana? Pikir sendiri ya, kita lanjut, let's go. Saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang, nggak usah percuma habis-habisin duit. Saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya.
Itu anjuran saya. Dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Presidenku. Oke guys, untuk video selanjutnya kita let's go. Pak, nyuwun sewu Pak. Kami dengan Gus Basin, dengan teman-teman Rafi dan teman nyuwun doa restu, kami badhe kampanye akbar di Benteng Nasional. Doa restu nipun Pak. Ya. Pak, menyertai. Mudanya umur berapa nih Mas? Iyalah. Banyak artis guys. Oke guys, kita sambung video berikutnya. Let's go. Jokowi turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada, mondar-mandir cari panggung di kampanye pilkada. Padahal sebelum lengser, Jokowi sendiri yang bilang mau pensiun, pulang ke kampung ke Solo, mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Kayaknya nih ya, Pak Jokowi emang masih haus popularitas. Masih butuh exposure buat dikenang sama rakyat. Padahal udah ngebegal konstitusi. Anaknya udah jadi wakil presiden. Kok kelihatan masih gak puas juga sama kekuasaan? Buktinya kemarin pas ditanya wartawan soal video Presiden Prabowo, dengan entengnya Jokowi ini ngasih keterangan ngawur soal Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Buset deh Pak, kagak bisa nyantai dikit apa ya? Bawaannya pengen repot mulu jadi orang. Betah banget sih Pak di Jakarta. Jadi Jokowi bilang kalau di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa presiden dan wakil presiden punya hak untuk berkampanye. Hello Pak Jokowi, Anda itu udah salah malah ngotot lagi. Saya aja orang awam ngerti maksud dari undang-undang tersebut. Kok Anda bisa-bisanya punya logika ngawur? Di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud punya hak adalah ketika si presiden atau wakil presiden emang berniat untuk ikut lagi kontestasi pemilu di periode berikutnya. Jadi si presiden tuh boleh ngambil cuti buat kampanye dirinya. Bukan malah kampanye calon kepala daerah. Itu sih namanya pelanggaran Pak. Coba bayangin, yang kayak gini-gini nih sesat pikiran ngajarin presiden yang sedang menjabat buat ngikutin cara berpikir dia. Kacau banget nih negara, dibuat sesuka hati Jokowi. Di antara para presiden terdahulu, kalian perhatiin deh, ada nggak yang sibuk cawe-cawe ke akar rumput? Pak SBY misalnya, enggak kan? Kalian hampir jarang lihat sosok Pak SBY belusukan dan mondar-mandir nge-endorse cagup cawagup. Begitu juga dengan Bu Mega, beliau hampir jarang kita lihat ikut turun ke akar rumput. Nah anehnya cuma Jokowi doang yang kelihatan asik banget ngendorse para cagup yang dekat sama circle dia. Udah gitu pakai asbun bahas undang-undang. Pantes aja Presiden Prabowo sempet bikin video dukungan ke Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Padahal menurut gue Pak Prabowo tahu sebagai presiden aktif ya dia harus netral di pilkada, nggak boleh memihak ke salah satu paslon. Karena kalau presiden memihak ya berarti dia mengkhianati sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga aja Pak Prabowo masih ngerti apa makna dari keadilan. Jangan kayak mantan sebelumnya, dia adil cuma buat kroni-kroni dan circle-nya doang. Kan kelihatan dari keberpihakannya di Pilpres 2024 waktu anak sulungnya jadi cawapres. Oke, setelah Jokowi sibuk kampanye di Jawa Tengah beberapa minggu lalu, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta ternyata anjlok.
Hal itu kayaknya bikin Jokowi khawatir. Padahal sebelumnya Kang Emil udah capek-capek datang ke Solo buat konsultasi. Nyatanya warga Jakarta udah nggak bisa dibegoin lagi pakai imajinasi akal-akalan. Ditambah kemunculan Anies Baswedan yang tiba-tiba ngasih dukungan buat Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta. Jadi wajar aja kalau Ridwan Kamil langsung panik gitu. Nah, ngelihat kondisi itu, nggak pakai lama Jokowi terbang ke Jakarta buat ketemu sama relawannya dan yang pasti Ridwan Kamil dong. Tapi mohon maaf, cawagup dari PKS Pak Suswono nggak diajak dulu ya. Takut bocor, say. Di Jakarta dengan lantang Jokowi bilang kalau dia dukung Ridwan Kamil. Tapi mohon maaf ya Pak, warga Jakarta udah pada gedek banget sama situ. Apalagi sejak Pak Anies dijegal sana sini waktu Pilpres. Makin gondok deh tuh warga. Nah, ngelihat Pak Anies ternyata bersikap untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ya secara otomatis relawan Anies yang anak abah sikapnya ikut mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kalau mau adu kuat nih ya, bukannya gue takabur, tapi anggap aja ini asumsi sotoy gue aja nih. Jadi Mas Pram itu udah didukung 3 kekuatan besar di Jakarta. Pertama The Jackmania, yang emang udah mengakar puluhan tahun di Jakarta. Kedua, relawan Ahokers dan Silent Majority yang jumlahnya juga nggak main-main. Ketiga, yang jadi gongnya nih, yaitu kemunculan Anies Baswedan bersama Mas Pram dan Bang Dul. Waduh, kalau kayak gini caranya, feeling gue abis pencoblosan nanti bakal ada 3 orang yang pulang kampung. Yang satu Ridwan Kamil ke Bandung, Pak Suswono balik ke Bogor, yang ketiga Jokowi pulang ke Solo. Pak, tapi jangan pakai pesawat jet lagi ya. Tapi biasanya emang gitu sih, orang yang berkhianat, apalagi dia berkhianat ke orang yang jelas-jelas pernah berjasa buat dirinya, pasti pada waktunya dia bakal kena karmanya sendiri. Sebenarnya apa sih Pak maksud Bapak dari semua ini? Kemarin ada yang nanya soal Jokowi merapat ke Ridwan Kamil. Terus gimana dengan Mas Pram? Kalau Mas Pram sih tetap menyala abangku. Udah dulu ya. Nah oke guys, kira-kira cewek ini berpihak ke siapa? Untuk pernyataan cewek ini akan dijawab langsung oleh mantan Presiden kita Pak Jokowi. Kita saksikan videonya, let's go. Ini dia pendapat Pak Jokowi tentang kampanye dilakukan oleh Presiden. Pasal 299 Undang-Undang Pasal Nomor 7 299 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye, ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya guys, dengar itu. Bagaimana guys pendapat kalian tentang jawaban Pak Joko Widodo, mantan Presiden RI kita? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cinta damai.